Karena waktu wanita ini sholat di Kenya, sama juga lah kita juga, ibu-ibu, ada yang bilang sholat Anda tidak sah. Kenapa sholat saya tidak sah? Karena sholatnya menyerupai sholat laki-laki. Nah, kan gitu. Jadi perempuan ini ada yang pernah mengatakan, dia mengadu ke Syekh bin Baz ini, katanya sholat saya batal karena sholat saya menyerupai sholat laki-laki. Jadi seolah-olah ada pula kekhususan laki-laki yang tidak boleh perempuan melakukannya. Dari pertanyaan wanita Kenya tadi, maka hadis tadilah yang dibaca oleh Syekh bin Baz, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak ada perbedaan. Kata Syekh bin Baz, kan tidak ada perbedaan. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau tua, ya sama. Semuanya menyerupai sholatku ini. Begitu pembahasan Syekh bin Baz berkaitan dengan hadis Nabi tadi. Jadi tidak ada yang berbeda, Bu. Ya, kalau padu siang keknya sampai sikonya, laki-laki model kok tidak ada, tidak ada. Itu hanya pendapat, kata Syekh bin Baz. Itu pendapat. Tapi yang dari Nabi tidak ada pernah Nabi mengatakan adanya perbedaan, tidak ada. Sama. Sama. Ya. Persoalan nanti mengangkat tangan karena mungkin keterbatasan tidak bisa seperti laki-laki yang mungkin sampai ke telinga, kan bisa memilih sampai ke bahu ya. Nanti akan kita bahas. Jadi sekali lagi ibu, ini bagi ibu-ibu ya, tidak ada bedanya ya. Ya, dengan laki-laki sama. Nah, jadi jangan beko gara-gara kok laki-laki model kok kemana. Padusi tidak model kok, tidak ada, sama saja. Dalilnya apa? Dalilnya yang dibaca di awal tadi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz ketika ada seorang wanita Kenya yang bertanya dan beliau menjawab itu. Tidak ada bedanya. Baik. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita awali pembahasan kita di babu sifatis sholah ini. Babu sifatis sholah. Jadi bab sifat sholat Rasulullah. Dari hadis yang ke-278 ya. Kita awali dari hadis 278. Sebenarnya kan pembahasan tentang sifat sholat ini sering. Tapi sekali lagi mudah-mudahan dengan diulang-ulang ya, mudah-mudahan kita berharap sholat kita ini mendekati dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kumta ila sholati fa asbighil wudu." Jika engkau hendak mendirikan sholat maka sempurnakan wudhu. Dan kita sudah membahas pada pembahasan sebelumnya ya, wudhu ya, menyempurnakan wudhu sudah kita bahas ya, fa'asbighil wudhu. Summastaqbilil kiblah, lalu menghadaplah ke kiblat. Kiblat umat Islam di mana? Kiblat umat Islam ke mana, Bu? Ke Ka'bah ya. Kiblat umat Islam ke Ka'bah, bukan ke matahari terbenam. Hati-hati itu. Nah, dulu kadang-kadang menghadap ke matahari terbenam. Matahari terbenam tuh bisa dua tampaknya mah, Bu. Ya, coba perhatikan. Kadang-kadang agak ke situ dia, kadang-kadang ke sini. Ya. Matahari terbenam tuh dia berganti-ganti tempatnya. Ya, kalau awak dari Siko mencalik Kalawi, kadang-kadang ke arah mata ke situ aja kan. Kadang-kadang besok lah kemari lo tuh. Jadi tidak bisa jadi patokan matahari terbenam. Nah, itu harus hati-hati juga. Ya, kalau matahari terbenam dia bisa beda-beda tuh, Pak. Bisa beda jauh bedanya tuh. Jadi kalau menghadap sholat itu menghadap ke kiblat. Di mana kiblat kita? Ka'bah. Kiblat kita Ka'bah. Ya. Maka memang harus berhati-hati juga. Umpamanya sholat di Batangaya menghadap ke kiblat tuh kan, pokoknya matahari terbenam salah aja, lari jauh, jauh deh. Ya, berusaha. Tapi kalau umpamanya dalam kondisi memang tidak tahu kemanapun arah kiblat, itu kan dibenarkan kata ulama. Kalau memang kita tidak tahu. Tapi jangan yang menjadi patokan matahari terbenam, itu saja. Ya. Maka ada dua kan.
yang sering dibahas oleh ulama. Yang pertama namanya adalah Ainul Ka'bah. Yang kedua namanya Jihatul Ka'bah, gitu ya. Kalau Ainul Ka'bah itu kan betul-betul Ka'bah itu terlihat. Kalau Ka'bah terlihat, salah juga arah kiblatnya, batal sholatnya. Lah jale Ka'bah di mukuinya, Pak. Nyepencongan jole. Itu yo batal tuh. Karena Ka'bahnya kelihatan. Itu disebut apa? Ainul Ka'bah. Yang kedua namanya adalah Jihatul Ka'bah, menghadap walaupun tidak terlihat. Ya kalau kita hari ini kan sudah banyak teknologi yang membantu. Ada kompas, ada HP. HP itu ada pula ya. Bisa pula diarahkan. Ada banyak ya yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan kita ke kiblat. Ya. Kalau masjid ini kan sudah dipatok ya. Karena kita lihat sudah berbeda dengan ukuran bangunan awal ya. Ya. Sekali lagi ini bukan gara-gara gempa, tapi memang awalnya saja yang bermasalah. Sebab kalau karena gempa seluruh masjid pasti salah deh. Ternyata kan tidak seluruh masjid yang bermasalah. Artinya mungkin dari awal ada kesalahan dalam mengukur. Itu saja. Kalau enggak, salah saja masjid di Padang. Rupanya kan enggak. Banyak masjid-masjid yang tetap dia, tidak ada masalah. Kita alhamdulillah berusaha karena teknologi itu ada. Kalau di rumah ibu pakai apa? Sholat menghadap kiblat tuh kamah. Hah? Sebab di rumah kok bisa berbeda-beda kan? Apaknya agak mereng ke kanan aja. Tiba di ruang rumahnya agak lurus deh. Tiba di anaknya mereng ke kiri. Tidak beda kan? Tapi pendapat ulama selama mengarah, sekali lagi itu disebut Jihatul Ka'bah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melihat kalender Muhammadiyah itu ada nanti Pak tanggal-tanggal tertentu di mana matahari itu kan di atas Ka'bah. Bisa jadi patokan kemana arah bayangan tonggak tuh garis sekali. Bisa Pak. Ya, kalau saya ada itu dulu beli ya sama waktu itu kan ketika pembahasan ada ustadz membahas arah kiblat, ada menjual alat itu Pak. Nah, jadi ditaruh sehingga tahu kalau di rumah itu kemana arahnya, tidak magak-agak awak kan. Coba pakai itu kan. Nah, itu supaya kita berusaha untuk menghadap ke kiblat, tapi disebut dengan Jihatul Ka'bah. Jadi summas takbilil kiblah, lalu menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Lalu bertakbirlah. Jadi berbicara tentang takbir ya, bertakbirlah. Bertakbir berarti kan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Di hadis 291 kemudian 292 di kitab Bulughul Maram ini, yang ada mengangkat tangan itu cuman ke arah dua posisi ya. Pertama di sini dijelaskan kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibai. Jadi kalau Bapak Ibu mengangkat tangan ketika sholat takbir Allahu Akbar, yang pertama sejajar bahu. Ini sejajar bahu. Mungkin ibu-ibu karena pakai mukena itu yang paling ringan. Hadwa mankibai. Ya. Jadi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza ftataha shalah. Adalah Nabi mengangkat tangannya sampai sejajar dengan bahunya apabila memulai salat. Kemudian yang kedua, wa idza kabbara liruku. Jadi pertama takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu angkat tangan. Kedua, wa idza kabbara liruku. Jadi ketika kita akan ruku, angkat lagi Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Berarti kan tiga tuh. Yang diangkat tangan kok Bapak Ibu dalam hadis Nabi itu takbiratul ihram satu tuh. Kedua, ketika akan ruku Allahu Akbar, ruku. Ketiga, ketika mengangkat kepalanya dari ruku, sami Allahu liman hamidah.
Pas sujud jangan diangkat lo tangan balik. Cukup 3 tu satu. Beko pas sujud nyangkel sekali lah kan. Jangan, tidak ada. Jadi 3 ditambah nanti dalam riwayat yang lain ketika bangkit ke rakaat ganjil. Berarti ke rakaat ketiga seperti maghrib, zuhur, asar itu ada. Sehingga yang diangkat tangan ketika takbir dalam solat yang jumlahnya 3 dan 4 ada 4 kali. Tapi kalau subuh kan tidak ada ke rakaat ganjil kecuali di takbiratul ihram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu 3 tuh Pak. Ya anak-anak Pak, paham ya? Jadi yang diangkat tangan ya sejajar bahu itu pertama takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika i'tidal, yang keempat ini kalau bangkit ke rakaat ganjil. Yang satu lagi ini di hadis 292, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Boleh juga sejajar telinga. Kalau sejajar telinga itu kemarinya Pak. Kalau tadi sejajar bahu. Allahu Akbar. Sejajar telinga Allah. Sejajar. Kalau ibu-ibu agak payah kayaknya kalau sampai sejajar telinga. Bisa ibu sejajar telinga? Bisa. Ya kalau bisa silakan. Tapi supaya tidak memberatkan, karena kan megang mukenah itu kan barek loh tuh. Udah sampai bahu saja. Karena hadisnya ada keduanya. Ya. Kalau apa-apa enggak, Pak. Jadi 2 itu cuman. Tapi kalau ada yang sampai kateh itu yang enggak bersebut dalilnya nomor. Kecuali ada yang sampai kateh Allah. Kok sejajar lah kok. Itu yang enggak tahu mudah Pak. Tapi kalau tanya ada enggak Ustaz itu? Yang ada cuma ini 2 ini Pak. Saya sudah buka buku-buku yang membahas tentang sifat sholat Nabi. Yang ada cuma sejajar bahu dan sejajar telinga. Kalau udah ke atas tuh enggak ada sejajar apa lagi. Sejajar kepala enggak ada. Apalagi kalau adonan pilih saya Pak. Allah. Pilih mana? Wah, saya itu ya. Ya enggak, artinya kan kita berusaha, apa yang kita lakukan kan sesuai dengan apa yang ada di Nabi. Jadi yang ada 2 itu, sejajar bahu, sejajar telinga. Ya saya mohon maaf Bapak Ibu, ambo tidak mengecen batal sholat orang itu enggak ada kan. Yang jelas 2 itu. Tapi kalau ada sampai ke atas cuman dalilnya enggak ada gitu. Atau sakete kan. Enggak, ambo pernah mencalik soal sakete. Oh, ada calik kedua. Sakete saya. Wah, terlalu jauh dia. Terlalu apa ya? Besar ya, terlalu besar. Mungkin itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini. Jadi itu ada di hadis berapa? 290, 291, 292. Jadi sekali lagi memang sebagaimana yang disampaikan kanda kita tadi, memang ada kita lihat itu Pak. Tinggi tinggi ya. Ya. Ada yang rendah serendah-rendahnya, tidak mangke gitu ya. Ada 2 ini, mudah-mudahan ya. Ya, jadi kita balik lagi. Fakabbir ini ya. Sumastaqbilil kiblah fakabbir, lalu bertakbirlah. Jadi itu takbir ya. Setelah takbir Allahu Akbar. Lalu di sini dijelaskan meletakkan tangan. Kalau di sini hadisnya, ini di 293. Wa an Wa'il bin Hujar qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadri. Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada. Di atas dada. Definisi di dada aku yang makan itu. Kalau ini kan perut nih. Di atas perut itu dadol kan itu. Dada kan begitu ya. Di atas perut dada. Jadi dada. Kalau kok paru itu. Kalau di atas perut tidak ada dalilnya Pak. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas perut tidak ada. Yang ada ala sodri. Kalau ala sodri berarti di atas perut. Bisa di sini atau bisa agak ke atas. Cuman ada ulama berpendapat mana yang nyaman, jangan dipaksakan terlalu tinggi sehingga kita sholat tidak nyaman Pak.
Coba di awak rasul itu kan itu. Kan ada loh yang sampai tinggi mana tuh ya. Rasulnya nyaman gitu ya. Itu yang saya dengar waktu itu ada pembahasan ulama. Jangan sampai merasa tidak nyaman saja. Pokoknya jangan di atas perut pula gitu. Yang ala sodri. Ada pemaciknya kan itu, ada pemacik. Gitu. Nah, bersedekap ini ada 3 pula caranya dalam hadis Nabi. Ada yang meletakkan telapak ini di punggung begini, boleh, ada hadisnya tuh. Ada yang memegang pergelangan, boleh, ada hadisnya tuh. Atau yang ketiga sampai ke siku, boleh, ada hadisnya. Ketiganya ada. Kan itu. Jadi bisa gini, bisa begini dia, bisa sampai ke sini, boleh. Yang ke samping itu tidak tahu. Yang ke samping itu, itu ya. Ada model itu ya. Tapi itu tidak meletakkan di atas telapak. Dia ini kalau di sini Pak, dia taruh. Ini kan ada penjelasan ya. Ini hadis ada penjelasan di sini nih. Ala zohri kafihil yusro. Jadi ditaruh di punggung luar tangan ini Pak. Jadi kalau kata Bapak tadi begini, itu kan tidak menaruh di punggung telapak kiri gitu. Tapi kalau begini masih dia. Atau di pergelangan. Atau sampai ke sini boleh. 3 itu. Ya, Daman. Sampai ke sini. Oh, enggak. Iya ada. Cuman yang dijelaskan ulama dalam hadis Nabi itu cuman sampai ke siku sini dia. Iya, kalau model iko ya. Yang seperti ini ada, seperti ini ada. Tapi yang model koko enggak ada penjelasan. Enggak ada kedinginan. Yang ditanya Pak Roni tadi, yang sampai ke pinggir itu enggak tahu juga kenapa alasannya kok harus ke samping gitu. Sebab yang namanya dada itu kan di atas perut ya. Kalau ke samping kok masih paru ya sana. Gitu ya. Ya ada sampai ke samping. Iya, apa namanya itu Pak? Ya ada memang. Tapi Pak, kalau kita baca pendapat ulama, artinya ulama-ulama yang memang menjadi rujukan ya, ulama-ulama Arab Saudi gitu ya, yang memang bidang mereka ini, tidak ada yang membahas itu yang ke samping itu tidak ada. Tapi di awak basobok dan model itu akan itu basobok gitu. Tapi kalau ditanya itu kan kecek gurunya, kecek guru ambo di sekolah letaknya. Tapi kalau ditanya bana apa dalilnya, tidak lo tahu Pak. Ndak makasih ambo kok ada guru magia gitu kan. Kok dalilnya kok kami kalau sholat letaknya di siko. Kalau ada kan bisa lo pelajari itu. Apa alasannya itu Mas? Ya ndak alasannya latan di siko Pak. Oh ndak ada. Oh itu saja. Itu tadi masalahnya. Kalau awak tanya dalilnya ndak lo bisa menjawab. Itu tadi. Kan kecek guru ambo kan itu yang jadi landasan. Jadi tidak bisa juga kita kalau beribadah khusus. Ini kan ibadah khusus hanya dari kata guru gitu. Tapi kalau kata guru itu disertai dalil tidak apa-apa, boleh. Mungkin itu Pak Roni. Memang basobok yang mudah itu. Kalau memang di sholat sendiri agak amannya. Kalau sholat berjamaah aku yang barek. Itu karena kawan sebelah. Nah, jadi mungkin begini Bapak Ibu. Ada juga kemudahan yang diberikan kalau seandainya kita agak sesak. Kalau awak posisikan tangan di siku kan agak balabia siku ke samping. Tapi kalau dalam kondisi mungkin agak sempit awak jo kawan kiri kanan, kita mengambil pendapat tadi yang satu dari hadis Nabi tadi mungkin kemari. Jadi artinya kalau kemari kan tailos ketek kemari itu. Kalau dalam kondisi kita memang agak sedikit berdesakan. Ya, kalau dipaksakan modeliko itu apa kan? Karena ya iya dong. Oh ya, beko sampai ke situ depan. Siap. Tunggu loh. Dari takbir loh. Insyaallah. Habis iko beko. Jadi siap. Habis ini sampai ke situ. Pokoknya sampai salam, Pak Bas. Sampai salam. Sampai salam. Jadi takbir dulu, takbiratul ihram. Sudah selesai pembahasan takbiratul ihram, meletakkan tangan sudah. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca iftitah.
Jadi sebelum kita membaca Al-Fatihah atau membaca ayat yang biasa kita baca, berarti kita membaca iftitah terlebih dahulu. Ya, kalau di bab ini, ini. Jadi membaca doa iftitah. Kalau doa iftitah itu kan sunnah ya. Ada beberapa versi itu. Kalau bapak ibu, termasuk saya dulu diajarkan oleh guru yang kabirau, ya kan, sampai habis. Kalau anak-anak sekarang yang banyak diajarkan itu Allahumma ba'id. Itu yang mana dibaca? Ya silakan saja mana yang hafal kan. Kalau saya lebih condong kepada Allahumma ba'id. Apalagi di sholat wajib. Kalau kabirau kok kan agak panjang ya Pak. Jarang pula imam yang biasanya memberi jeda sangat panjang untuk membaca iftitah itu jarang. Maka ada yang berpendapat kalau kabirau itu di sholat sunnah. Ada yang pendapat seperti itu ulama. Karena kalau sholat sendiri, sholat sunnah itu kan panjang, teragak di awak itu. Tapi kalau di sholat wajib itu keterbatas dia. Tapi sekali lagi kedua-duanya boleh. Maka bapak ibu yang sudah hafal kabirau, payah lo mapal Allah ba'id itu mau saja. Awalnya tua-tua pada isyarat, ya silakan baca saja itu. Ini enggak lo. Tidak pun dibaca enggak apa-apa. Ya tidak pun dibaca enggak apa-apa. Kalau ada kesempatan membaca, baca kan gitu. Ya, jadi kalau bapak ibu hafal kabirau, bacalah kabirau. Ya, kedua-duanya ada itu atau Allahumma ba'id. Kemudian setelah iftitah yang kita baca adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, kalau di sini pembahasannya di hadis 286. Ya. Di sini dijelaskan ya, hadis tentang Al-Fatihah ya. La sholata liman lam yaqra. Ini deh. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Jadi ibu Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Adalah wajib. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada ulama, kalau dalam kondisi tasasa, nyocalia waktu tinggal 3 menit, anggap urang kamat. Awak sholat sunnah Pak. Apakah boleh dari takbiratul ihram kok langsung saja Al-Fatihah? Pendapat ulama boleh. Karena iftitah sunnah, Al-Fatihah rukun. Dek manenggang waktu yang kasib tadi, maka habis takbiratul ihram langsung Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah langsung ruku Pak. Berarti ada dua yang tidak dibacanya. Satu iftitah tidak dibacanya, yang kedua ayat tidak dibacanya. Kedua-duanya sunnah, tidak apa-apa. Tidak masalah, tidak batal sholat, tidak apa-apa. Iya. Ya, ya itu tadi. Ya, ketika ada pertanyaan kepada ulama apakah boleh, pendapat ulama boleh. Karena itu sunnah, apalagi berkaitan dengan waktu. Tapi kalau waktu lagi panjang, jangan bacolah. Jangan, artinya dalam kondisi tertentu, ya gitu. Tapi kalau waktu panjang tuh tidak dibaca rugi lah, Pak. Tidak kan rugi itu Pak. Iko waktu awak ada kok, langsung saja Fatihah dibaca, rugi. Tidak lo dibaca ayat kan, begitu. Padahal masih panjang itu Bapak Ibu. Tapi tidak pula kemudian dikatakan sholat orang itu batal. Ini kan berbicara tentang yang sunnah. Ya, panjang dia tuh. Mana dia? Ya. Di sini ini ada buku sholat sunnah tuntutan Nabi karangan Syakir Jamaluddin MA ya. Nah di sini panjang. Kan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, kan sampai di situ. Padahal masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini. Panjang. Jadi Bapak Ibu membaca baru sampai di sini. Padahal ada sabari, 2 bari, 3 bari, sampai bari, 5 bari, 6 baris lagi Pak. Tapi apakah kalau tidak selesai itu sholatnya batal? Enggak.
Tapi kan ada yang hilang gitu dari yang biasa dibaca, yang diajarkan Nabi, ada yang hilang. Tapi kalau Allahumma ba'id tadi simpel dia, tidak panjang dah. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau di sholat wajib karena memang waktunya kasib yang diberikan imam, memang kecondongannya membaca Allahumma ba'id, itu saja. Tapi kedua-duanya bisa. Baik. Kemudian baca ayat, ya, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat. Setelah itu ruku. Kalau ruku 4, 5 ya. Kalau ruku ya. Kalau di sini dijelaskan sumarka hatta tatma'inna rokian. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, ada Al-Fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian ruku hatta tatma'inna rokian, sampai ada tumakninah. Makanya ada ulama berpendapat tumakninah itu hukumnya wajib, rukun dia. Tumakninah itu rukun. Makanya udah ada sholat coto ayam tuh, Bu. Ya, itu kan ada sholat dek gara-gara gulai itu lah bajarangan, Pak. Nyoba kaja-kaja tuh. Gulai tak jarang, sholat tak kerajuan. Sehingga sholat model coto ayam saja, tidak ada tumak ninah. Batasan tumak ninah itu menurut ulama sesingkat-singkatnya terbaca oleh dia subhanallah, itu tumak ninah. Sesingkat-singkatnya kata ulama, tumak ninah tuh tabaco dinya subhanallah, itu tumak ninah. Tapi kalau tidak tabaco itu tidak tumak ninah. Ya. Subhanallahnya ini terbaca setelah... Enggak, maksudnya batasan tumak ninah. Berarti kan subhanallah, berarti ada tanang seketik, itu maksudnya batasan, bukan bacaan. Ya, maksudnya apakah setelah dia membaca bacaan di dalam setiap gerakan atau hanya gerakan aja? Kayak gini, kita kan ruku subhanallah bihamdi. Iya. Setelah subhanallah bihamdi, kira-kira kita bisa baca subhanallah berdiri. Oh bukan, maksudnya begini, subhanallah itu batasan tersingkat yang disebut tumak ninah pendapat ulama, tapi tidak dibaca dah. Kalau subhanallah saja sudah disebut tumak ninah, apalagi kalau bapak ibu membaca betul bacaannya. Contoh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu panjang tuh mah, ala tumak ninah tuh mah. Subhanallah saja dibaca ala tumak ninah, apalagi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa bihamdinya bagaimana? Wa bihamdi ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian mengatakan wa bihamdi itu tambahan, ya. Tapi ada yang mengatakan itu tetap dari hadis Nabi, cuman lemah gitu. Sehingga menurut ulama tidak diamalkan wa bihamdihnya, cukup subhana rabbiyal azim 3 kali. Nah, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau yang satu lagi apa yang biasa dibaca anak-anak kita nih? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, jadi ada 2. Ibu-ibu yang mau baca itu subhana rabbiyal azim ya. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la ya. Ya. Iya ya. Kalau yang buku-buku lama memang itu dia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau yang diajarkan kepada anak-anak kita di TPA sekarang memang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan di situ memang ada kalimat aku memohon ampun. Ya, kan balik kayak yang tadi. Kalau dihubungkan jodoso kok kan agak apuas gitu ya. Kalau subhana rabbiyal azim kan memuji, bukan berarti tidak besar pahalanya, tetap. Cuman nancik lai ada kalimat Allahumma rabbi firli itu. Jadi lebih apunya gitu. Ya taraso kan gitu ya. Ya, baik. Ruku. Bagaimana tata cara ruku? Kalau ruku itu disebutkan ya. Jadi kalau ruku itu, saya ambil hadisnya ya. Jadi di sini dijelaskan falamma roka'a ya, ketika ruku. Di sini dijelaskan tobaqa yadaihi baina rukbataihi. Ya. Jadi ketika ruku beliau meletakkan tangannya di atas lututnya. Ya. Jadi meletakkan tangan di atas lutut.
Jadi kalau umpamanya kita contohkan gerakannya kan, ada anak awak yang bisa dipakai. Ya, meletakkan tangan di atas lututnya. Kalau di hadis ini, coba saya tengok ya, kalau deh hadis keempat. Salah rukuk. Sebentar ya. Di sini dijelaskan ya. Kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Jadi ada perbedaan antara ruku dan sujud ya. Jadi tadi meletakkan tangan di atas lutut, tapi tangannya itu harus terbuka dia. Jadi kalau di atas lutut tidak begini dia, tapi terbuka, menggenggam lutut. Gitu ya. Kan menggenggam lutut itu. Bukan begini, menggenggam. Jadi bedanya antara ruku dan sujud, kalau ruku terbuka, kalau sujud rapat dia. Itu bedanya. Ya, jadi kalau sujud jari ini itu daman rapat. Tapi kalau ruku merenggang dia, memegang lutut. Namanya saya mamaci itu tidak mungkin. Pasti terbukanya gitu. Ya, jadi kalau yang namanya memegang itu ya kuat dia memegang. Jangan ke bawah. Ambo pernah basobok yang di bawah lututnya baca. Bakok di bawah lutut baca. Dia katanya memegang lutut di hadis Nabi. Lutut, bukan di bawah. Nah, ini di bawah. Ini bukan lutut, ya. Gimana, teman? Nah, kalau di hadis Nabi dijarang. Jadi beda antara ruku dan sujud tadi. Kalau Nabi ruku tangannya dijarangkan, kalau Nabi sujud tangannya dirapatkan. Itu bedanya. Jelas hadisnya nih. Ya. Jadi kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Jadi kalau ruku tangannya mengembang. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Tapi kalau sujud tangannya rapat. Itu ya. Kalau di awak kadang-kadang sujud terbuka gitu ya. Ini dia. Ini berbicara ruku. Ya. Kemudian itu ruku. Nah, ketika ruku, memang kalau awak dulu beraja guru kan, seandainya balataan galeh kok di punggung, kan tidak jatuh kan itu. Ya artinya rata-rata air lah gitu. Rata-rata air. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu jelas ya, tidak terlalu mendongak, tidak pula terlalu menunduk. Jadi yang dilihat itu apa? Tempat sujud gitu. Ya dirason salah gitu ya, dirasakan. Tapi kalau memang tidak bisa Bapak Ibu, karena memang kondisi punggung awak yang tidak bisa, ya balo caranya. Ya kalau tidak bisa tuh tidak bisa lo dipaksa. Model ibu-ibu tidak bisa ada ustadznya. Ya kalau dipaksa model itu sakit ya kan itu. Ya kalau tidak bisa tentu tidak bisa dipaksakan. Ya. Mengenai posisi kaki kita, apakah lurus atau boleh bengkok? Ada sebagian yang kita lihat kan, ada yang dibengkokkannya karena dia mau punggungnya lurus, lututnya dibengkokkannya. Ya kalau kita baca dalam hadis Nabi itu kan, ada seperti menekan dia, menekan. Jadi menekan sehingga posisi lutut itu memang tertekan ke belakang dia. Berarti kan lurus ya? Lurus dia. Kalau bengkok begini gitu. Oh. Bukan bengkok dia. Karena kalau dalam hadis Nabi itu tangan ini memegang, menekan dia. Kalau dia menekan berarti lurus kan posisinya. Tidak mungkin. Ya, tidak ada bahasa di situ hanya sebatas meletakkan saja, tapi memegang dan menekan ya. Ya. Itu ya berkaitan dengan ruku. Ya, berkaitan dengan ruku. Kemudian setelah ruku, ya, ruku 11 ya.
Oke. Lalu kemudian masalah ruku selesai. Setelah ruku berarti i'tidal. Ya, i'tidal. Jadi kalau di hadis Nabi ini, summarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Jadi kemudian dia i'tidal sampai badannya itu lurus. Nah, di sini memang ada yang berbeda pendapat ya. Karena ada hadis ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa tadala hatta yarji'a kulla azmin fi mawdi'ihi mu'tadalan. Jadi kalau Rasulullah berdiri kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah dan beliau mengangkat dua tangannya dan berdiri tegak hingga tiap-tiap anggotanya kembali mengambil tempat masing-masing dengan lurus. Ya. Jadi menurut ulama makna dengan lurus itu ya lurus gitu. Tidak lagi bersedekap. Nah, tidak lagi dia bersedekap. Ya. Di sini dijelaskan umpamanya oleh Syekh Albani ya, di dalam sifat sholat yang beliau jelaskan ya. Ya. Dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, jika seseorang menghendaki melepaskan kedua tangannya sesudah bangkit dari ruku, ya, dan bila ia menghendaki boleh pula meletakkan kedua tangannya di atas dada atau bersedekap. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya yang demikian tidak marfu kepada Nabi. Jadi ini tidak sampai ke Nabi, hanya pendapat saja. Itu adalah perkataan Imam Ahmad atas dasar ijtihad dan pendapatnya. Sedangkan pendapat itu kadang bisa salah dan keliru. Itu pendapat beliau. Sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan, karena saya pernah sholat di dekat seseorang yang setelah ruku, kan ruku nih, sami Allahu liman hamidah, itu balik lagi ke sini dia. Balik yang kemarin. Kalau di awak kan lurus, karena kan memang hadis Nabi tadi kan lurus balik lagi ya. Tapi ini pendapat saja, pendapat dari Imam Ahmad. Sehingga ketika sami Allahu liman hamidah, kemari tangannya. Bapak Ibu kalau melihat Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram, itu yang beliau amalkan itu. Nah, imam besar Masjidil Haram itu. Jadi setelah ruku, i'tidal, tangan beliau ke sini lagi. Nah, ya kan? Nanti baru sujud. Ya, ini kan perbedaan pendapat. Sami Allah tetap. Oh, dia kalau kita takbir, posisi telapak tangan itu ke depan dia, ke kiblat. Bukan ke sini. Oh, ada aja ya. Iya. Betul. Jadi tapi yang dipahami oleh mayoritas ulama itu kan telapak tangan menghadap ke kiblat. Ada juga yang begini dia, Allah. Wah, ya, tapi kan tidak banyak gitu. Ya. Cuman pendapat kan lagi itu, pendapat. Tapi kalau yang tadi yang bersedekap tadi banyak juga yang mengamalkan itu. Ya, cuman memang itu sekali lagi berdasarkan perkataan Imam Ahmad atas dasar ijtihad dan pendapatnya. Jadi sekali lagi itu bukan marfu, tidak kepada Nabi. Ya, baik. I'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Bagi yang pendek ya. Kalau yang panjang, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan sampai habis. Ya, kalau yang pendek cukup sampai di situ saja, Rabbana walakal ham, selesai. Oke. Ya. Ya, dia memang ada beberapa bacaan ya yang bisa dibaca ketika i'tidal. Coba kita nanti cek lagi, bacaan itu cukup banyak, tapi yang paling pendek situ saja. Yang paling pendek itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, selesai dia. Nah, tapi nanti bacaannya banyak juga versinya itu. Ya, banyak juga versinya. Coba kita cek yang ditambah dengan hamdan kasiron ya.
Toyiban ya, ada tambahan begitu ya. Kita coba cek nanti ya, apakah bacaan itu memang ada diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Baik, i'tidal ya. Kemudian setelah i'tidal sujud. Jadi kalau di sini dijelaskan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, ini. Apabila Nabi sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangun, maka beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu yang biasa kita lakukan. Lutut dulu, kemudian baru tangan. Walaupun demikian, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 449 berkata, adapun sholat dengan kedua cara ini mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ada yang tangan dulu tuh mah Bapak Ibu, ada tangan dulu baru lutut. Ya, mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, atau kedua lutut sebelum kedua tangan adalah dibolehkan sesuai dengan apa yang disepakati para ulama. Itu yang gawat tuh dah. Kok kepala dulu tuh yang sanksi yang buat. Ya kan? Yaitu jika orang yang sholat mau, maka dia boleh meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Jadi boleh saja keduanya. Apalagi berkaitan dengan apa ya? Mohon maaf, badan umpamanya. Nah, kalau badan awak barek mana yang lebih lama itu kan? Dulu lutut atau tangan kan itu? Umpamanya badan yang agak besar lah dikit. Tangan dulu kan? Mungkin itu. Tidak apa-apa, boleh keduanya, tidak ada masalah. Jadi ini dibolehkan. Jadi kalaupun dulu lutut baru tangan atau tangan dulu baru lutut, itu dibolehkan. Yang tidak boleh kepala tadi. Tidak boleh kepala tadi. Baik. Sujud. Nah, kalau sujud, yang ini yang beberapa saja yang kita bahas. Kan itu kan 7 anggota sujud, itulah jalai dewa. Nah, kalau sujud, ya, posisi tangan merenggang jika memungkinkan. Ya, karena di hadis Nabi itu ada Nabi sujud itu sampai tampak putih ketiak beliau, kalau memungkinkan. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan apa, berang kawan sebelah ini. Ya, jika memungkinkan. Tangan merenggang dari dada, telapak tangan sejajar seperti posisi jari jemari sedang takbiratul ihram. Ya. Kemudian posisi kaki lagi ya. Ini yang sering jadi persoalan ketika sujud ya. Jika kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Jadi jangan ditaruh ke bawah siku ini. Ya, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dzira'aihi imbisatol kalbi. Luruslah kalian dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kalian menghamparkan kedua sikunya seperti anjing. Mohon maaf, ini memang hadisnya begitu, Pak. Ya. Wala yabsut ahadukum dzira'aihi imbisatol kalbi. Itu ya. Jadi baca itu. Jadi siku itu memang betul-betul ditaruh saja, Pak. Ini banyak juga yang ketemu. Ibu-ibu tetap sholat itu sama ya. Jadi jangan menaruh siku itu mencacah ke lantai gitu. Ya, model iko saja. Model orang Malay saya sholat. Diangkat gitu kan. Sikunya itu diangkat. Jika kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Jadi memang harus diangkat, Pak. Jangan dicacahkan. Jangan ditaruh di lantai, karena itu menyerupai anjing ya. Di sini menyerupai ya anjing. Ya, maka itu menunjukkan bahwa itu tidak baik. Lalu ketika sujud, kedua kaki di belakang tuh rapat. Rapat dia. Rapat. Malikuanya kedua kaki itu. Ya gini. Tapi rapat. Jadi tidak jarang dia, Pak. Ya, kalau kita selama ini kan banyak jarang saja kakinya ketika sujud. Dia tidak jarang rapat. Ya, anak-anak Bapak,
waktu sujud, yang di belakang tuh, jari-jari dibengkokkan, rapat dia. Rapat. Ya. Kadang kan ada yang menggantung kaki ya, kan? Kadang ada tercacah kalau Ada lo yang menggantung, Tidak ada menggantung, dia dicacahkan dan dibengkokkan. Kalau dibengkokkan pasti tidak menggantung dia. Iya. Paham ya, apa ya? Dibengkokkan ya. Jadi jangan diangkat. Oke ya. Baik. Kemudian setelah sujud, duduk di antara dua sujud ya. Kalau duduk di antara dua sujud, ini sebenarnya ada gambar ini. Kalau ada yang fokus bisa dilihatkan sebenarnya nih. Nah, ya sebenarnya ya, ini ada gambar-gambarnya, sudah disiapkan gambar-gambarnya. Pertemuan berikutnya. Iya ya. Kemudian setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Di sini dijelaskan, ini mempersingkat saja. Jadi hadis-hadisnya ada. Duduk antara dua sujud ini hendaknya memperhatikan hal berikut. Pandangan mata ke tempat sujud. Duduk di atas telapak kaki kiri. Ya, di atas telapak kaki kiri. Telapak kaki kanan tegak lurus dengan ujung jari mengarah ke kiblat. Ujung jarinya mengarah ke kiblat. Jadi tidak nyelataan saja. Ada orang yang sholat itu kan nyepala saja jari lurusnya. Jadi ujung jari menghadap kiblat gitu. Iya itu tadi. Ya dia aja tahu lah, dia aja tahu Pak Imam di hadis Nabi itu kan begini itu ya betul. Iya. Ya, ya dikasih tahu gitu ya. Jadi artinya berarti ya posisi ya kan, posisinya begitu ya. Ya kan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabri ya. Ya, baik. Kemudian telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri berada di atas paha kiri. Bolehkah di atas lutut? Dalam sebuah hadis Nabi boleh. Jadi ketika jemari kita ini berada di atas paha boleh. Kalaupun kemudian memegang lututnya boleh juga, karena dalam hadis itu ada. Nah, jadi boleh di atas paha, boleh di memacik lutut. Ya. Ini agak panjang juga pembahasannya. Nah, jadi singkat agak ya. Baik. Lalu yang penting saja dulu. Lalu ada namanya duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tadi ya. Setelah itu ya, setelah duduk tasyahud awal, di tasyahud awal itu kan nanti kalau umpamanya kalau sholat subuh kan tidak ada tasyahud awal. Yang ada tasyahud awal itu kan di rokaat untuk sholat maghrib, kemudian yang 4 rokaat ya. Tasyahud awal ya. Jadi kalau tasyahud awal berarti di situ sudah membaca tahiyat. Nah, sudah membaca tahiyat dengan posisi tangan ya, jari ya. Nah, duduk tasyahud awal ya. Sudah membaca at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibat. Ada juga yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi ada berbagai macam variasi ya. Ada beberapa variasi bacaan tasyahud ya. Nah, kalau berkaitan dengan tasyahud ini, pendapat mengatakan tidak ada berbeda antara tasyahud awal dan akhir, itu tidak ada sebenarnya. Hanya di pendapat ada yang mengatakan sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya Nabi tidak pernah membedakan antara tasyahud awal dan akhir. Ini pendapat ulama. Makanya kalau umpamanya sampai selesai, sampai fil alamina innaka hamidum majid, ya itu sampai selesai. Tapi kalaupun dia sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu dibenarkan karena pendapat tadi. Tapi kalau dari Nabi sendiri tidak ada pernah membedakan antara tasyahud awal dan akhir, samunya. Nah, ada yang mengatakan dari awal itu kan sudah mulai kita tuh tunjuk tuh, ya sudah mulai. Ada yang enggak, ada yang mulainya nanti di asyhadu alla ilaha illallah, ada juga. Pertama, perbedaan kapan mulai. Kalau dari hadis yang dari Aisyah ya, itu kan memang dari awal sudah menunjuk.
Dari awal sudah menunjuk. Cuman nanti dalam menunjuk ini kan memang ada yang bergerak, ada yang tenang. Ya, ada yang bergerak, ada yang tenang. Ya, makanya kalau awak yang tanang, kawan menggari jarinya, tidak usah dicalik jari tangan kawan. Hah? Sampai begitu? Memang ada itu apa? Hadisnya ada. Jadi hadisnya ada, ya, wa yuharrikuha, menggerakkan. Ada ya nanti. Ini dia. Summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi ini hadis menjelaskan. Kemudian beliau mengangkat telunjuknya, lalu aku melihat beliau menggerak-gerakkannya untuk berdoa dengannya. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad dari Wail bin Hujair, ya. Jadi memang di situ ada nampak bergerak. Ya, jadi ada yang bergerak, ada yang tidak. Kedua-duanya ada. Tapi pendapat ulama, kalaupun bergerak, ini yang disampaikan oleh para ulama, jangan gerakannya itu berlebihan gitu. Ya, dulu waktu ada kajian bersama seorang asatid, ya, beliau mengambil pendapat dari seorang ulama bahwa bergerak itu ada hadisnya, tapi jangan bergerak yang berlebihan. Itu saja pendapat beliau, bahwa hadis bergerak itu ada gitu. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat karena yang disebut cuman bergerak. Ada yang dari awal itu memang sudah bergerak saja dia. Ada malahan yang berputar. Berputar. Ada berputar, ada. Ada juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang tangan yang bergerak ketika tasyahud awal ataupun akhir, hadisnya ada. Jadi berbeda pendapat, ada yang memang tidak bergerak, ada yang bergerak. Tapi yang jelas ada ulama berpendapat kalau bergerak jangan bergeraknya berlebihan. Itu saja pendapatnya. Yang dimaksud berlebihan itu tidak pula dijelaskan apakah yang melingkar itu berlebihan. Karena ada yang sampai melingkar dia, Pak. Cuman tiba di awak Bapak Ibu, jangan sampai tagaduh lo di kawan ko itu sana. Ada juga yang ketika asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, bergerak ada juga. Jadi sekali lagi perbedaan pendapat ini ada. Maka kita saling menghargai saja perbedaan pendapat. Jadi ada duduk tasyahud awal, kemudian ada duduk tasyahud akhir. Bedanya kan di situ. Kalau tasyahud akhir itu kan disebut duduknya duduk tawarru, ya, tawarru. Kalau duduk tasyahud awal iftirash, ya, iftirashi. Bedanya kan menyilang saja deh, menyilang. Itu disebut duduk tawarru. Ya, ada tawarru, ada iftirash. Oke, baik. Duduk tasyahud akhir. Ya. Kemudian oke. Nah, ketika dia menunjuk, apa bahasa Nabi di sini? Meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan membentuk angka salasan wa khamsin. Yang terbentuk itu angka 53. Yang mana 53 itu? Kalau ibu menunjuk yang 53 itu yang mana? Ya, salasan wa khamsin. Iko 5 apa, Pak? Angka 5 Arab. 5, ini 3. Jadi jangan model iko, tak terbantu 53. Ini yang 53 tuh, iko 5. 5, angka 5 Arab. 3-nya yang ini. Jadi kalau menunjuk tuh memang ada angka 5. Nah, ada yang orang tuh enggak terbentuk dia. Yang model itu, ada yang model itu saya gitu kan. Enggak masuk. Di mana 5-nya gitu? Posisi di atas paha. Di atas paha. Ada yang begini, ada yang begini.
Iya. Hah? Nggak. Ya, cuman kalau di hadis Nabi ini kan membentuk angka 53, berarti ada rongga yang seperti angka 5. Oh, menunjuknya. Kalau di sini disebut menunjuk ke arah kiblat. Jadi menunjuk ke arah kiblat membentuk angka 53. Ini pendapat ulama. Jadi ini 5, ini 3. Maka kalau ada yang posisinya seperti ini tidak membentuk angka 5 ini. Nah, yang 53 itu memang nampak ada rongga 5 deh. Ya. Dan arah telunjuk ini ke kiblat, teman. Kalau ke kiblat ya lurus ke depan. Kalau ke atas tidak ke kiblat. Oh. Bergerak dia. Ya itu masuk. Ya kan itu pendapat lagi. Ada yang berpendapat dia bergerak itu di asyhadu Allah. Ada yang berpendapat di setiap bacaan Allah itu bergerak. Ada yang memang dari awal lama gari saja. Ada yang tanang saja dari awal sampai akhir. Jadi semuanya itu boleh pendapat ulama. Ya. Ayah. Apa Ustaz perlu Pak? Sujud kuat. Ikonya boleh guys. Ini kan tanya di. Ya, ya. 7 anggota sujud itu kan kening, hidung. 1 tuh kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 1 hitungnya nih. Kening dan hidung itu dihitung 1. 1, 2, 3. Lutut 4, 5. Ujung kaki 6, 7. Jadi 7 anggota sujud. Ya, tercacah itu, tidak menggantung. Tidak menggantung. Iya, kan ya. Jadi hidungnya kan terangkat jadinya itu daman. Padahal dalam hadis Nabi yang kita baca, antara kening dan hidung itu menempel dia. Ya, menempel ya. Ya, nah itu saja deh. Baik. Kemudian apa yang perlu dibahas lagi? Salam lagi, terakhir. Adapun ketika salam, hendaknya seseorang memalingkan kepalanya ke kanan hingga putih pipinya terlihat. Ya kan? Jadi nampak. Tuh. Nampak. Ya, jadi tampak pipi kanan, kemudian kiri. Nah, jadi batasannya itu tampak putih putih pipi. Jadi hadis Nabi, saya bacakan terjemahannya saja. Nabi SAW bersalam ke kanan dan ke kiri dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau pakai wabarakatuh lemah hadisnya kata ulama. Jadi cukup sampai Assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Ya. Sehingga terlihat putih pipinya dari sini dan putih pipinya dari sini. Jadi kalau ke kanan tampak putih pipi, ke kiri tampak lagi putih pipi beliau. Jadi jangan maleh. Nah, saketek. ya pas-pas assalamualaikum. Tuh kan. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana pakai wabarakatuh? Sebagian ulama berpendapat hadisnya lemah. Ya. Ya. Ba'a kalau tangan satu Kalau tangan yang satu itu ada hadisnya apa Pak? Ya, itu menyerupai ekor keledai yang berlari ya. Nah, ada hadisnya itu. Ada satu lagi lupa tadi. Fa idza kana fi witslim min sholatihi lam yanhad hatta yastawiya qaidan. Kalau bangkit dari rokaat ganjil menuju genap, Nabi itu istirahat sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Itu yang diamalkan. Umpamanya kan ini rokaat pertama nih, sujud kan? Jadi sujud. Dari sujud kan duduk dulu sesaat. Lam yanhad hatta yastawiya qaidan. Kan dari sini. Dari sini ada pula perbedaan pendapat. Apakah nanti tinju atau lepas? Keduanya ada. Jadi tidak usah lo awak bersih tegang gara-gara apakah tinju atau datar. Atau yang ketiga tidak sama sekali. Sebab ia langsung berdiri. Sebab pendapat yang saya dengar dari orang-orang yang tidak mengamalkan ini, karena itu dikerjakan Nabi ketika usia Nabi, ini kan pendapat ya. Ketika usia Nabi itu sudah apa artinya? Sudah mulai berusia lanjut beliau, sehingga kalau tidak dibantu jomodeliko langsung tagak payah. Makanya ada organisasi Islam
Yang mengamalkan tidak pakai itunya langsung. Jadi dari sini ya langsung saja gitu. Karena pendapat mereka itu dilakukan Nabi ketika Nabi sudah tua. Pendapat itu. Nah, tapi bagi yang mengamalkan ini bahwa Nabi mengamalkan ya silakan saja. Ada namanya duduk istirahat dari 1 ke 2. Ya, dari 1 ke 2. Itu kan duduk istirahat. Sesaat saja. Ya, sesaat lalu berdiri lagi. Tapi kalau sesomat teman kuat kok kuat silakan kecil. Itu kan menopang saja dia. Makanya ada yang pakai tinju, ada yang pakai telapak tangan, ada yang tidak sama sekali. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Itu hadis yang ke-22. Hadis keberapa nih? Ya. 323 ya. Baik. Yang Pak Haji tadi tanya itu yang berkaitan dengan apa ya? Seperti ekor kuda. Nah, itu ada hadisnya itu. Ya, tapi saya lupa. Jadi kalau dalam hadis Nabi tersebut ya, tidak menggerakkan tangan, tapi tetap saja tangan itu di atas paha. Kalau dia menggerakkan itu kan seperti ekor kuda ya, yang berlari. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tercela. Cuman sebagian orang mengecek kan kalau di kambangan tangan kok membuka pintu rahmat, tidak ada itu. Tidak, pintu surga tidak ada. Tetap saja tangan itu di atas paha. Kemudian assalamualaikum kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri, udah selesai. Jadi tidak perlu digerak-gerakkan. Itu ada hadisnya, tapi saya lupa hadis yang keberapa itu di sini ya. Ada hadisnya itu. Mungkin nanti lah Pak Haji ya. Nah, nanti kita coba apa nih. Baik, ada yang lain? Berarti waktu salam itu kan posisi kepala ini kan memang harus benar-benar sempurna. Baru kita Ya kalau dalam hadis Nabi tadi kan sampai tampak putih pipi. Ya kalau tampak putih pipi ya usahakan sempurna lah. Nah gitu ya, kan nampak. Ya. Ayat itu seketek saya. Iya, sedikit saja dia. Tidak ada pipinya sih. Ya. Baik ya. Siku diangkat. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kita kan watawasobil haq watawasobil sobri. Ya, beligu anni walau ayah. Jadi apa yang kita dapat kita sampaikan. Kalau ternyata orang tersebut tidak tidak mau menerima, itu kan di luar kemampuan kita. Iya, lah bagus bahasanya. Kalau tadi kan memang bahasanya anjing gitu ya, seperti anjing. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja pembahasan kita. Silakan Pak. Ya. Oh iya. Baik Bapak Ibu, ini kalau yang saya baca kan tidak ada penjelasan ukuran pasti dari Nabi. Berapa jarak kaki ketika berdiri, sehingga memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan katanya satu kepal tangan, ada juga berpendapat. Ada yang katanya selebar bahu, ada juga. Ada yang selebar bahu. Ada yang mengatakan lebih lebar dari bahu, boleh juga gitu. Yang penting nyaman itu saja. Jadi pendapat ulama yang penting nyaman. Ya, tapi kalau terlalu lebar, yakin tidak akan nyaman. Yang saya baca dari pendapat ulama itu tadi Pak, yang penting nyaman. Kalau nyaman kok ya rasul-rasul lah. Kalau terlalu gadang, wah, ambo yakin tidak nyaman itu. Iya, ya, tidak nyaman. Jadi kalau ukuran pastinya tidak ada Pak. Maka dibalikkan seperti tadi, ada yang berpendapat satu kepalan, ada yang berpendapat selebar bahu, ada yang berpendapat lebih lebar dari bahu. Pokoknya sekali lagi dia nyaman dengan dia berdiri, itu cukup. Jangan sampai tidak nyaman. Kalau tidak nyaman tentu
sholatnya akan sulit untuk mendapatkan kekhusyukan. Mungkin itu Pak, wallahu a'lam. Ya Pak. Ya. Baik, ini sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Karena kan ini sholat sendiri, tapi karena pertanyaan ini sudah muncul, memang di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa salam pertama itu yang rukun, salam kedua sunnah. Sehingga ketika salam pertama sudah selesai, dia boleh saja bangkit dari duduknya untuk melanjutkan ketertinggalannya. Tapi ada yang berkata selesaikan dulu keduanya gitu. Jadi pendapat ini ada keduanya. Jadi tidak salah sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada orang yang baru assalamualaikum warahmatullah, kawan kula tagak, itu diambil pendapat. Karena yang rukun sekali lagi salam pertama. Karena salam kedua kan tidak dibahas Nabi, artinya yang kedua itu kan sunnah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kok yang saya habis itu tidak ada masalah apa? Awak kadang-kadang kan menunggu yang kedua, wah. Rupanya imamnya ambil pendapat yang pertama itu, coba. Tiba yang salam keduanya yang salah. Salahkah imam? Enggak. Awak nama nunggu salam kedua dan aku alun-alun juga. Ya, ada, boleh silakan saja. Mengenai salam posisi imam. Karena imamnya betul-betul pertanyaan terus. Ya. Iya, silakan. Salam yang pertama dengan yang kedua itu. Karena jedanya itu terlalu lama. Karena dua-duanya makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makmum ada dua. Ya. Baru imamnya. Nah itu tadi. Bagi yang berpendapat bahwa yang rukun salam pertama, maka salam kedua dia boleh tidak ikut imam, tidak perlu menunggu dia. Jadi sekali lagi kalau ada Bapak Ibu yang di samping awak, alun salam kedua imamnya lah salam dulu, itu boleh. Tapi kalau dulunya salam dari imam, itu baru tidak boleh. Dulunya dari imam dulu salamnya salam dulu. Itu ya. Di salam kedua. Kan pendapat tadi. Ada yang berpendapat yang rukun kan di salam pertama. Jadi kalau imam sudah salam pertama, kan kita salam. Salam kedua boleh tidak ikut imam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua memang yang tadi itu. Selesaiin bana lah imam kau dulu. Jadi artinya kedua-duanya tidak ada yang salah. Kalau di awak kan lebih aman selesai dulu salam kedua. Makanya imam kok jangan terlalu lama antara salam pertama dan kedua. Coba lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, contoh-contoh dari imam kita, antara salam pertama dan kedua itu model bagandiangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi capek. Kok assalamualaikum warahmatullah. Tunggu dulu. Atau dulu lo makmum jadinya kan. Alamonya jadinya kan. Jadi bagi imam di salam itu memang disegerakan saja. Ya supaya tidak menunggu, karena banyak makmum kan menunggu, Pak. Kalau itu capek selesai, makmum selesai. Ya, mungkin itu termasuk yang masbuk tadi kan. Masbuk tadi ya menunggu imam gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ini pembahasannya akan berlanjut insyaallah. Ya karena ya. Nanti akan kita seperti pertanyaan tadi kita coba mencarinya, bacaan-bacaan tadi. Ya sampai. Saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu di masjid di salah satu masjid Kota Padang. Jadi ketika mahasiswa itu bergerak tangannya, memang Bapak ini dipegangnya tangan kok sampai selesai sholat Pak. Nyepaci sampai selesai sholat. Lainnya nyepatahan cuma nyepacinya saya gitu. Nah jadi selesai sholat memang ditanya oleh anak tadi itu Pak, karena anak ini kan berasal dari daerah luar Sumatera ya. Pak kenapa tangan saya dipegang? Cik saya jawab apa tuh? Menggaduh aja. Artinya beliau merasa terganggu Pak dengan jari kok. Ya kan disebabkan. Mungkin jadi terganggu. Nyepaci sampai selesai. Ini banyak pandai. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah ya, baik. Baik itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut bulan depan insyaallah ke sholat, ke azan, qamat dan berjamaah. Nanti kita bahas juga masbuk ya. Banyak sebenarnya pembahasan yang akan kita bahas. Bertahap lah ya, bertahap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.